Oke, AFP. Ya, Mas Latif. Langganan nih. Wah, Mas Sigit. Oke. Dari AFP juga. Ada lagi, ada lagi. Siapa tahu ada yang dari WF Cuan. Ada yang dari Mbah Hasna. AFP semua kayaknya. Oke, oke. Oh, ada yang Ben juga. Oke, good. Hmm, oke. Hmm. Hari ini tuh kita akan obrolin mengenai em, metode dapetin kerja lah ya di tahun 2025 dengan menggunakan AI dan dengan memahami perkembangan teknologi sekarang lah saat skema investasi ya. Sedikit makro nanti ya di awal-awal teman-teman. Em, untuk saat ini teman-teman selain dari sosmed ya, teman-teman udah punya LinkedIn belum? Udah punya LinkedIn yang baik belum? Belum. Oke, belum. Kenapa tuh? Kok belum punya LinkedIn? Oke, masih sudah ada LinkedIn dengan baik. Mbak Alfia masih sudah, Mbak Arin belum. Oke, bingung mau diisi apa. Wah, ini nih yang kayak gini nih perlu menggali. Kita coba bahas. Oh, kebetulan mahasiswa baru. Oke, oke. Kita coba bahas ya semuanya dengan lebih detail hari ini ya. Sampai jam 8.30. Habis itu kita tanya jawab. Oke? Yuk. Nah, kenalan dulu teman-teman. Nama saya Muhammad Awi Karuniado ya. Mungkin udah pernah ketemu di Instagram atau di LinkedIn ya. Kalau di LinkedIn tuh profile picture saya yang botak. Jadi mungkin pernah lihat karena sering ngepost juga. Eh, saya tuh pernah kerja sebagai konsultan, research assistant untuk PHD, terus project product, dan pernah juga jadi go to market sama digital learning manager. Terakhir tuh di KIB Hanabank. Kalau teman-teman tahu yang Bank Korea itu, saya kerja di situ dulu. Ya, dan sekarang ngebangun yang namanya karir impian dan AFP gitu ya. AI for Productivity sama karir impian. Karir impian itu bareng Bahasna, Hasna Hamidah. Kalau yang AFP itu bareng Muhammad Hanif. Beberapa dari kalian udah tahu lah ya Muhammad Hanif sama si Bahasna kayak gimana. Nah, ini adalah sosmednya teman-teman. Boleh silahkan di-follow bila berkenan gitu ya. Boleh tolong di-follow for Productivity sama karirimpian.id. Ini dicoba untuk dikembangin lah sampai 10.000 follower mungkin di akhir tahun ini. Kalau Karim itu kita ngebahas HRD sama strategi mencari kerja gitu ya. Kalau AI for Productivity kita ngebahas AI, ya penggunaan AI, AI untuk dunia kerja. Makanya kita coba untuk gabungin nih AI sama HRD di hari ini. Ini adalah program Wednesday teman-teman. Wednesday itu kita akan selalu ada em, selagi kita mampu akan selalu ada webinar tiap hari Rabu gratis teman-teman semua. Baik itu yang di anggota AFP sama teman-teman yang di anggota Karir Impian ya. Jadi teman-teman follow akun-akun ini untuk dapat informasi lebih lanjut. Nanti bakal ada juga grup khusus ya di Karir Impian sama di AFP teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke makro ya pertama-tama ya. Jadi kita pembahasannya itu dari yang atas dulu, dari yang makro dulu, baru nanti pelan-pelan kita ke mikro ya. Kalau teman masih ingat kalau di Indonesia ini logikanya adalah deduksi teman-teman, deduksi. Jadi dari yang umum ke khusus ya. Kita akan bahas dulu dari makro, pelan-pelan kita akan ke bawah. Pertama teman-teman yang perlu ketahui adalah VC funding atau venture capital atau investor di Indonesia itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Di tahun 2021 itu kita ngedapatin total investasi 2,5 miliar dolar di sini teman ya 2021. Oh, makanya
Makanya di tahun-tahun ini teman sadar lah ya, banyak loker, banyak startup yang tumbuh, banyak perusahaan yang lahir. Itu seperti Gojek, lagi mass hiring, Grab, ada Kredivo, Akulaku, dulu juga yang terkenal Akseleran sebelum dia kena masalah di tahun 2025. Ada juga em, Findaya, fintech juga, berbagai macam digital banking ya, seperti Aladin, aja juga yang sekuritas buat beli saham itu. Jadi ya pada saat itu karena lagi banyak investor, maka banyak orang yang membuka lowongan kerja. Sedangkan di tahun 2025 kita ngambil data yang dari sosial di H1 artinya semester ya teman-teman ya. Artinya ya half one itu artinya semester atau dari bulan Januari ya sampai bulan 6 gitu. Nah, dari bulan Januari sampai bulan itu total investasi ke startup hanya 160 juta. Teman-teman bayangin aja, dari yang awalnya itu 2,5 miliar dolar, sekarang tinggal 160 juta dolar ke Indonesia. Makanya kalau teman-teman buka LinkedIn, ya, loker-loker startup, loker-loker di perusahaan teknologi itu jatuh besar-besaran karena memang nangadong hepeng gitu, nggak ada duit buat membeli atau membeli talent-talent, ya, atau membuka lowongan kerja, nggak ada duitnya. Jadi lebih baik mereka nyari yang antara mereka nyari yang murah atau ya nggak buka usaha sama sekali, seperti itulah simpelnya. Nah, ini selain dari VC funding udah outlet, kita tuh juga banyak masalah gitu di Indonesia ini di tahun 2024 sampai 2025 ya. Kita ngomong khusus di Indonesia aja. Kalau kita nanti kita selalu bakal ada masalah Iran, Israel, perang, Palestina, ya suku bunga Amerika segala macam itu di luar dari Indonesia. Teman-teman harus tahu pekerjaan itu lahir dari investasi ya. Pada saat investasinya turun, berarti sedikit bisnis yang lahir. Pada saat sedikit bisnis yang lahir, maka sedikit juga pekerjaan yang timbul. Oke, ini adalah masalah pertama. Teman-teman tahu sendiri tadi di slide sebelumnya, dari awalnya 2,5 billion, jadi 161 million. Jadi memang jauh sekali penurunannya. Terus, pekerjaan juga muncul dari relaxation atau relaksasi. Ya, relaksasi itu misalnya seperti pemerintah kita mengurangi regulasi, mengurangi pajak, memberikan insentif bisnis. Tapi kenyataannya di tahun 2025 kita melakukan yang namanya efisiensi, teman-teman. Selain dari itu kita juga selain dari turunnya investasi juga kita mengalami yang namanya efisiensi. Nah, dengan efisiensi itu akhirnya yang awalnya pemerintah itu suka mengeluarkan duit, sekarang tuh uangnya itu tidak keluar. Teman-teman sih ada yang di sektor horeca, hotel, restoran atau kafe gitu ya, perhotelan. Udah mulai merasakan belum penurunan jumlah tamu, penurunan jumlah konsumen? Kalau ada boleh tolong di chat di kolom komentar ya. Ada yang dari Horeca dan menyadari jumlah konsumen di hotel dan seterusnya itu mengalami penurunan. Nah, ini Mas Yuda nih, event dari instansi dan BUMN anjlok, betul. Nah, di ini kan sebenarnya kalian tuh em, apa namanya menyadari kan bahwa di satu sisi kita itu senang pemerintah melakukan efisiensi. Nah, artinya uang-uang yang nggak penting itu nggak keluar, ya uang-uang yang nggak penting itu nggak keluar. Oke, tapi satu sisi kita ngeliat juga bahwa uang-uang nggak penting itu ternyata menghidupi industri. Contohnya seperti hotel, restoran, kafe, hal-hal seperti itu kan bahkan tempat-tempat taman ya, taman untuk membuat para misalnya maraton run,
acara lari, acara olahraga itu semua kan menggunakan uang pemerintah. Ya, di sini teman-teman menyadari bahwa memang kompleksitas ekonomi itu nggak segampang jidat kayak ngomong A terus hasilnya B gitu. Enggak. Pada saat pemerintah itu hemat, maka banyak bisnis yang terdampak. Ya, banyak bisnis yang terdampak. Nah, disinilah kita mulai coba mikir baik-baik. Kita di satu sisi senang pemerintah menjadi lebih hemat, tidak boros gitu ya, tidak boros. Tapi satu sisi karena tidak boros itu beberapa industri mengalami dampak penurunan yang luar biasa. Kalau teman-teman berita mengenai hotel, itu sebentar lagi akan ada PHK massal dari berita-berita yang saya baca ya. Akan ada PHK massal karena jumlah penurun pendapatan para hotel. Ya, nggak mungkin perusahaan menjaga karyawannya apabila perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan. Mungkin, ya, jadi mereka akan pecat karyawan. Titik. Selain dari itu teman-teman, selain dari yang relaksa, yang minim, yang efisiensi pemerintah sama penurunan dari investasi, kita juga ngomongin mengenai inovasi ya teman-teman. Di Indonesia itu inovasi itu apa coba? Tapi coba pikirin deh. 3-4 tahun ke belakang, inovasi apa yang terjadi di Indonesia? Karena jujur, kalau kita ngomongin inovasi, saya sendiri tuh nggak 3-5 tahun ke belakang itu inovasi di sektor swasta Indonesia itu apa. Tapi kalau kita ngomong 7-10 tahun yang lalu, kita tahu. Kita bisa punya dengan gampang. Ada yang namanya Gojek. Gojek lahir di Indonesia. Ada yang namanya Kredivo, ya kan? Itu fintech. Ada yang namanya banking, ya. Ada yang namanya digital banking. Terus ada juga yang namanya Bukalapak dulu ya, ada Bukalapak, ada Tokped, ya. Terus selain itu ada apa lagi? Ada Traveloka. Ini semua adalah inovasi, teman-teman. Ini adalah hal-hal baru yang membuat ekonomi baru di negara kita. Tapi coba 3-5 tahun ke belakang, ada nggak inovasi? Saya nggak nemu gitu ya. Saya nggak nemu. Makanya kalau kita ngomongin jumlah pengangguran itu memang ya bertambah gitu ya. Kita bertambah dan eh, kemungkinan besar kalau begini terus akan semakin bertambah kayak gitu. Jadi konklusi dari saya adalah Indonesian suffers from low investment, government inefficiencies ya, karena berbagai macam birokrasi, efisiensi anggaran. Terus most innovation udah terjadi di luar negeri aja gitu. AI itu di Amerika, di China, implementasi AI juga paling kuat di mana? Di Singapura. Di Indonesia apa coba inovasinya? 3-5 tahun ke belakang. Nggak ada. Tapi kalau kita 10 tahun ke belakang ya ada lah. Ada Grab, ada Gojek yang masuk, ada Gojek, Grab, Bukalapak, Tokped gitu ya. Ota-ota itu muncul di Indonesia. Startup-startup itu muncul di Indonesia. Di 3-5 tahun ke belakang ada. Nah, pesimisme itu ngerasa. Pesimisme itu terasa nggak teman-teman? Kita lihat berita simpel aja, itu ada ya angka pengangguran 7,2 juta. Ya. Terus ada juga pernyataan dari Menaker ya bahwa 20,3% Gen Z itu need. Teman-teman tahu need nggak? Need itu artinya not in education, employment, dan training. Berarti dia nggak ngapa-ngapain. Ya. Tidak di dalam pendidikan, pelatihan maupun pekerjaan. Itu adalah need. Ya, 20% Gen Z kita itu need, teman-teman. Need. Oke? Okay? Dan cukup parah gitu ya. Cukup parah sehingga akhirnya tanggal 8 Juli itu Naker bilang tidak mau mengucapkan data PHK tiap bulan. Jadi datanya itu tidak lagi diumumkan setiap bulan, cuma akan diumumkan per 3 bulan atau per kuartal, ya, atau mungkin per semesteran, tapi nggak per bulan, karena memang bikin pesimis teman-teman, memang bikin pesimis, dan ini cukup ngeri ya kalau kita coba pikirkan baik-baik. Em, apa namanya, kita ngomongin
apa namanya, kita ngomongin gap gitu ya, yang harusnya kita bisa produktif dengan bekerja, tapi kita nggak produktif, akhirnya gap kita dengan negara maju ya, atau first world countries dengan third world, kita kan third world ya, kita tuh negara ketiga kan, itu gapnya makin gede di sini, ya. Dan lebih dan lebih parahnya lagi, kita itu nggak punya satu lembaga yang eh, memberikan data secara real time terhadap bagaimana perkembangan eh, tenaga kerja di Indonesia. Ya, ada data yang berkata bahwa di tahun ini tuh ada 3,5 juta lapangan kerja baru. Ini data dari salah satu media di Indonesia, media keuangan, ya. Tapi satu sisi kita juga ada data dari Kumparan bahwa ada 7,28 juta orang pengangguran. Dan kita nggak tahu hubungan data ini dengan data ini. Apakah data ini sama atau ternyata memang pengangguran itu sebenarnya 10 juta, habis itu dikurang 3 juta, tinggal 1 juta. Kayak gitu. Atau ternyata 7 juta ini belum masuk ke 3,5. Jadi sebenarnya angka pengangguran itu di angka 4 jutaan gitu. Kalau misalnya semua keserap. Kita nggak tahu angkanya. Dan kalau kita mau cari-cari kesalahan, kalau kita mau nunjuk-nunjuk siapa yang salah, ya dua belah pihak salah. Gitu. Mau dunia, mau pemerintah salah, gitu, mau swasta juga salah. Ya karena datanya nggak ada. Dan datanya nggak terbuka dengan jelas gitu. Tapi yang kita tahu pasti dan selalu konsisten itu adalah jumlah S1 di Indonesia, teman-teman. Setiap tahun ada 1,5 sampai 1,9 juta orang dengan S1 yang baru. Ya, berarti 1,5 juta orang baru memiliki S1 tiap tahun. Kita ada 1,5 juta lulusan S1 tiap tahun. Itu artinya secara nggak langsung negara kita akan semakin lama semakin dik ya, karena makin banyak yang S1. Nah, tapi pernyataan berikutnya adalah penyerapan S1 ini minim karena lapangan kerjanya tidak bertumbuh seperti ini dan ada pertarungan sengit ya dengan 7 juta orang. Jadi kan orang yang lulus itu harus bersaing dengan yang 7 juta orang ini. Di satu sisi, kalaupun memang ada keterbukaan lapangan kerja 3,5 juta, kenapa ini tuh tidak bertemu dengan ini? Jadi banyak ya tanda tanyanya gitu. Cukup banyak tanda tanyanya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang merasakan hal atau ada undang-undang yang pengen dikeluarkan? Saya coba baca dulu di kolom komentar sebelum kita masuk ke bagian perusahaan. Ini ada pernyataan dari Mas Irfan gitu ya, um, mengenai mengenai pernyataan pemerintah ya, sikap pemerintah gitu ya, bahwa pemerintah kurang konsisten. Dulu ada hashtag kabur aja dulu dibilang nggak analis, tapi pas sudah pada nyari di sini disuruh cari kesempatan kerja di luar negeri. Ya memang, mungkin dulu mereka tuh optimis, ya mungkin dulu mereka optimis, terus sekarang eh, tidak optimis lagi, sehingga ya udahlah nggak apa-apa cari kerja di luar negeri gitu. Ya kalau kita menunjuk kesalahan ya memang kesalahan gitu, nggak. Tapi satu sisi kita harus ngakuin juga, oh pemerintah kita udah ngakuin nih, kita harus cari kerja ke luar negeri, kayak gitu. Nggak apa namanya, udah momennya berarti kita ya berdiri di kaki sendiri sih, udah nggak bisa lagi ya. Pemerintah berarti juga udah kewalahan gitu ya, pemerintah udah kewalahan, investor juga udah mulai menghilang gitu, mulai surut di negara ini, ya terlalu banyak lah masalahnya.
Nah, ngomongin ke sektor perusahaan teman-teman. Jadi sebelum kita ngomongin kenapa sih rekrutmen itu terjadi, kenapa HRD itu nyari pegawai, kenapa perusahaan itu oprek, kita harus tahu dulu bahwa perusahaan itu selalu ada majikan utamanya, yaitu pemodal. Ya, majikan semua perusahaan adalah pemodal. Ya, nah modalan itu dibikinlah tiga struktur badan utama. Yang pertama adalah Dewan Komisaris, Dekom, ya, Dewan Direksi, Dedir. Ketiga adalah pegawai. Dan setiap dari mereka itu punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, Dekom itu mengawasi pastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan. Dia mengawasi yang bawah. Oke? Dia mengawasi. Kata kuncinya adalah mengawasi. Dia tidak mengambil keputusan, dia tidak menjalankan perusahaan di dalam kesehariannya. Dedir, Dewan Direksi, itulah yang menjalankan keseharian perusahaan. Mereka yang bertanggung jawab langsung di lapangan, mereka yang mengambil keputusan, mereka yang menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan kalau ada dari Dekom, Dewan Komisaris. Ya. Dan mereka memimpin serta mengarahkan pegawai. Dekom dan Dedir itu reporting langsung, ya. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu reporting langsung, melapor langsung ke pemodal, ya, pemegang saham atau investor, ya. Pegawai itu tidak melapor ke pemodal, pegawai itu melapor ke Dedir, Dewan Direksi. Baru Dewan Direksi juga melapor ke Dekom. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman terutama fresh grad atau baru pengalaman kerja 3 sampai 4 tahun, kemungkinan besar posisi teman-teman adalah di sini, pegawai, ya. Belum masuk ke manajerial atas, misalnya manager, general manager, VP, EVP, ya. Jadi kita harus tahu bahwa posisi kita tuh di sini, teman-teman, di pegawai. Nah, kita lihat dulu satu persatu gitu dari gaji sama tanggung jawab, ya, serta ekspektasinya. Kalau kita ngomongin pemodal, mereka itu berharap adalah perusahaannya itu untung, ya, dan perusahaan untung itu adalah dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Kalau teman-teman di akuntansi pernah mendengar namanya ada balance sheet (BS), ada cash flow statement (CF), ya, sama ada equity, Hmm, neraca neraca saham, ya. Ya, ada satu lagi ya bentuk laporan keuangan yang ketiga. Nah, itu merupakan cerminan performa perusahaan. Kalau teman-teman di dunia SD sampai SMA pernah dengar rapor perusahaan itu adalah tadi laporan keuangan. Oke? Terus Dekom, Dewan Komisaris, sama Dedir itu mengharapkan keuntungan dari bentuk gaji bonus. Ya, kalau misalnya perusahaannya untung, maka Dewan Komisaris dan Dewan Direksi akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan atau mendapatkan bonus yang lebih baik. Oke? Sedangkan pegawai itu mendapatkan keuntungan dari gaji dan bonus juga, namun skalanya berbeda. Oke? Gaji dan bonus direktur itu bisa sampai 50 kali lipat pegawai. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab kepada pemodal. Mereka bertanggung jawab kepada pemodal. Mereka juga bisa terikat dengan hukum. Jadi jumlah resiko yang mereka miliki itu jauh berbeda dengan jumlah resiko para pegawai. Makanya kalau pegawai banyak bacot dan pengen gaji ketinggian tapi nggak mau mengambil tanggung jawab yang tinggi juga, itu menyebalkan. Ya. Nah, pegawai itu hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, pegawai hanya bertanggung jawab atas diri sendiri. Performa yang dia lakukan, kegiatan yang dia lakukan, to-do list-nya dia tiap hari, itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Nanti laporin ke manajer. Tapi manajer dan ke atas hingga ke dewan direksi, itu bertanggung jawab atas beberapa orang di bawahnya. Makanya pertanggungjawabannya membuat struktur komben atau compensation benefits, kalau teman-teman ada yang punya HRD, itu berbeda dengan pegawai. Ya, makanya teman fokusnya di tahun 2025, 26 dan seterusnya adalah kenaikan gaji, ya berarti harus mengambil tanggung jawab yang lebih banyak dan atau lebih bernilai ke perusahaan sehingga bisa diberikan tanggung jawab yang lebih. Kalau nggak kompeten ya gimana mau dibayar gitu. Nah, pada saat modal itu masuk, teman-teman, modal itu digunakan untuk diputar lah, ya,
Misalnya teknologi itu, menggunakan uangnya untuk mengembangkan teknologi. Ya, teman-teman mungkin tahu aplikasi gitu ya, aplikasi yang ada di Play Store, ada di App Store, itu biayanya gede, bos. Ya, itu nggak kecil. Itu biayanya gede. Pegawai itu juga menjadi salah satu pengeluaran terbesar perusahaan karena pegawai itu harus diberikan gaji. Dan pada saat kita ngomongin pegawai gaji ini, itu ada turunnya juga, teman-teman. Ya, direktur juga dapat gaji. Oke. Berikutnya adalah marketing. Ini biaya marketing itu untuk pemasaran. Karena kalau misalnya bikin brand baru, bikin usaha baru, siapa yang tahu itu brand apaan, itu produk apaan, jasanya apa, kan nggak ada yang tahu. Makanya lu harus mempromosikan produk dan jasa tersebut. Titik. Itu artinya harus keluarin duit untuk iklan lah, promosi lah, diskon lah, ya. Contoh simple deh kayak Karir Impian sama AFP ngelakuin webinar ini aja itu sebenarnya adalah bentuk marketing, ya. Itu adalah bentuk marketing di mana kita mencoba untuk memberikan informasi lebih ke teman-teman semua dengan harapan bakal subscribe, either nge-follow kita, ngangkat kita di IG story, nge-follow kita di LinkedIn dan seterusnya. Teman-teman udah kebayang ya berarti ya, dengan tanggung jawab dari direktur, dengan jawaban dari komisaris dan teknologi dan seterusnya, terjadilah yang namanya rekrutmen. Karena nggak mungkin ya semuanya dilakukan oleh satu orang. Nggak mungkin dong. Kalau satu orang ngelakuin semuanya, maka jebol lah perusahaan. Ya, jebol lah perusahaan. Kecuali kalau bisnisnya itu modelnya content creation, ya, konten. Itu masih bisa one solopreneur gitu ya, bikin sendiri dengan cara bikin konten fokus satu sosmed. Lu mulai bikin konten di LinkedIn, 100.000 follower, atau lu main konten di Instagram, itu masih bisa. Tapi kalau kita udah ngomongin operasi gitu, operation, ada beberapa sosmed, ada beberapa kontrak dan agensi, ada beberapa KOL yang harus dikelola. You need a team. Kamu butuh tim, nggak mungkin jalan sendiri. Kecuali mau lembur gitu ya, sampai jam 2 pagi tiap hari. Karena itulah, karena ada gap ya dengan target gitu ya, ada gap kan. Nah, gap terjadilah rekrutmen. Jadi implikasi dasarnya, implied meaning, kandidat yang mau diterima kerja itu harus bisa salah perusahaan, mau itu kecil atau besar. Kalau teman-teman masuk ke perusahaan diterima kerja, terus malah bikin masalah baru ke perusahaan, yang dipecat dong. Bukannya mempermudah pekerjaan, bukan mempermudah masalah, malah memberatkan perusahaan yang selayaknya dipecat. Titik. Ya. Nah, kalau teman-teman mungkin suka baca cerita di antara di Job Street atau di Workfast, ada manajer yang suka bilang kamu itu di hire untuk mempermudah hidup. Itu benar gitu. Itu benar. Manajernya juga di hire untuk mempermudah hidup general manager. Ya gitu aja terus sampai ke atas. Ya, itulah. Dan untuk mengetahui siapa yang bisa menyelesaikan perusahaan, terjadilah proses yang bernama rekrutmen. Seperti itu. Nah, rekrutmen di dalam dunia sekarang itu melakukan proses menggunakan proses bernama HRIS, Human Resources Information System. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar namanya Mekari, ya. Ada Mekari, ada namanya Talenta, salah satu produknya Mekari. Ada juga ada seterusnya, Workday, si si Deloitte pakai apa ya? Workday kalau nggak salah ya. Tapi ya intinya adalah itu adalah software untuk mempermudah kehidupan HRD gitu ya. Salah satu fungsi software itu adalah rekrutmen. Fungsinya banyak. Dari dulu waktu em, apa namanya? Waktu gue di startup, nah waktu itu sistemnya itu HR easily. Jadi satu software itu untuk semuanya, untuk payroll, untuk gaji, untuk perhitungan bonus, perhitungan pajak di Indonesia, em, absensi, rekrutmen, L&D, dan seterusnya lah. Jadi setiap software itu ada fungsinya, tapi HRIS ini khusus untuk HRD. Dan salah satu fungsi kan adalah rekrutmen. Sebelum ada software ini, perusahaan itu masang iklan di koran. Kalau teman-teman yang kelahiran 2000 ke bawah, muker di koran, gitu ya. Tapi kalau teman-teman di kelahiran 2000 ke atas, mungkin nggak pernah, mungkin bahkan nggak pernah lihat koran sama sekali. Dan orang pasang iklan di koran, nanti ada orang yang membacanya, habis membaca itu dia akan
mencari kerja mengirimkan CV cetak gitu ya, amplop coklat. Habis itu perusahaan memproses CV tersebut. Oke. Nah, setelah ada HRIS, perusahaan yang memasang lowongan di portal. Portalnya apa? Jobstreet atau LinkedIn. Ya, seperti itulah. Habis itu sistem memfilter CV-nya yang relevan atau enggak, yang dipanggil hanya yang relevan. Makanya teman-teman pasti mendengar yang namanya CV ATS. Ya karena memang difilter langsung sama si portalnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Pada saat loker dibuka, itu yang daftar bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Gitu. Kemarin saya buka loker untuk AFP sama Karir Impian, eh, belum sampai 1 jam, itu udah 52 yang daftar. 52, 54 gitu. Kalau saya sampai 1 hari itu mungkin bisa 300, 400 minimal yang mendaftar. Gitu. Tapi saya udah matiin. Karena kalau udah 50 biasanya udah cukup. Ya. Terus saya apa namanya cari aja yang the best dari 50 itu. Nah, pada saat udah dapat lokernya aja, apa udah dapat orang ngedaftar di lokernya aja itu udah otomatis gitu, dipilih. Kalau di tampilan saya di LinkedIn waktu saya buka loker dari 50 yang daftar itu udah langsung rekomendasi dari LinkedIn 10 orang kayak gitu. Itu ngebantu karena nggak mungkin dong HRD, recruiter, headhunter, talent recruiter itu ngeliatin per satu profil kalian. Nggak mungkin. Kalau kita asumsikan satu orang itu butuh waktu 10 menit lah ya buat benar-benar paham itu siapa, LinkedIn-nya gimana, profil CV-nya gimana, portofolio gimana. Kalau yang daftar 100 gimana? Kalau yang daftar 1000 itu nggak mungkin lah, sangat mungkin. Jadi mereka cuma baca yang sudah direkomendasiin oleh HRIS. Titik. Nah, itulah kenapa sebagai employee, teman-teman, sebagai employee di tahun 2025, um, ini adalah ketiga hal yang teman harus miliki. CV plus portfolio untuk showcase your skill, experience, sama achievement, ya. Bentuknya ATS ya teman-teman ya. Bentuknya ATS, highlights, measurable results, and impact. Ya, teman-teman tuh nggak boleh lagi nulis misalnya ya, teman-teman tuh kerjanya project manager. Terus kalian bilang di CV-nya managing a project, uh, managing a project, udah gitu aja. Nggak boleh. Harusnya bilang managing a project consisting of X amount of talent, X amount of people, with a value of X amount of dollar gitu ya. Jadi ada angkanya. Teman-teman juga kalau ke restoran kan ngeliatin angkanya dulu, bukan nama makanannya, tapi angkanya dulu. Karena manusia itu suka dengan angka. So, put numbers into your CV and porto. Kalau nggak, susah buat nilai. Setelah itu adalah bikin LinkedIn yang aktif, connect with professionals dan untuk mencari opportunities gitu ya. Connect you with professional opportunities. Jadi teman-teman harus punya LinkedIn, harus aktif, ngebantu recruiter untuk mencari lu siapa, and demonstrate your industry engagement leadership. Jadi teman-teman harus bikin konten di LinkedIn. Saya itu nulis di LinkedIn teman-teman. Saya nulis bisa sampai 5 sehari, ya, 5 sehari. Saya memberikan opini saya terhadap sesuatu, saya memberikan perspektif saya terhadap sesuatu gitu lah. Saya memberikan sesuatu lah di LinkedIn. Ada yang baca, alhamdulillah. Nggak ada yang baca, ya sudah. Kalau nggak ada yang baca, ngapain malu? Nggak ada yang lihat juga kok. Jadi itu teman-teman, punya akun LinkedIn yang aktif, bikin konten, bikin opini, bikin perspektif, berbagi perspektif. Karena nanti ada yang lihat, ada yang nge-share, dan siapa tahu ada yang menghubungkan dengan teman-teman. Ya, ada yang menghubungi teman-teman. Nah, yang ketiga adalah bikin konten personal branding. Nah, saya pernah jadi karir coach, alhamdulillah pernah. Dan sampai sekarang ada yang nanya-nanya mengenai karir gitu ya. Dan jujur, opini saya di tahun 2025 ini untuk menjadi apa saran karir yang paling bagus adalah bikin konten. Apa namanya bikin konten. Saya udah menurut saya udah tamat sih kalau teman-teman misalnya tidak bikin konten di dunia sekarang. Kenapa begitu? Karena gini, pada saat 2020 sampai 2024 ya, itu terjadi banyak layoff kan.
Nah, layoff itu terjadi, ada 3 kategori orang yang kena layoff. Yang udah senior level, ada yang mid, ada yang early entry. Oke. Yang senior kena layoff. Nah, habis dia kena layoff, dia harus cari apa? Cari kerja dong. Dia cari kerja kemana? Dia cari kerja ya ke mid, posisi mid atau posisi senior lagi. Jadi orang yang di middle manager itu bersaing dengan orang senior manager yang kena layoff. Pada saat middle manager kena layoff, mereka juga nyari kerja ke bawah, ke early entry, dan ke middle manager juga. Jadi senior manager apply ke senior manager role dan middle manager role yang kena layoff apply ke middle juga dan apply ke early juga. Mungkin ada juga yang apply ke senior ya, dan mungkin ada yang dapat tapi nggak semua dapat. Tapi poinnya itu, dari atas akhirnya apply ke atas dan ke bawah, ya dari bawah apply ke menengah ke bawah juga dan seterusnya. Jadi bayangin 1,5 juta orang fresh grad berjuang bersaing dengan early entry yang ke layoff tahun lalu, dan orang yang layoff tahun lalu berjuang juga bersaing dengan orang middle manager yang udah ke layoff 2 tahun lalu, ya gitu terus lah. Kejadian ini bukan kejadian yang unik ya teman-teman ya. Di tahun 2008 pada saat um, apa namanya Goldman housing crisis lah, mortgage crisis di tahun 2008 Amerika, itu juga terjadi ya. Senior banker, investment banker yang kena layoff dari Lehman Brothers itu harus apply ke Goldman Sachs ya, JP Morgan. Mereka harus apply untuk posisi yang antara sama atau yang bawah. Sedangkan orang yang kena layoff dari Bear Stearns, kan Bear Stearns kan jual layoff gede-gedean sampai diakuisisi. Ya akhirnya mereka juga bersaing. So, what's happening in US di tahun 2008 itu juga terjadi di Indonesia di tahun 2021 setelah COVID sampai 2025 sekarang. Apakah ini adalah hal yang memalukan? Tidak. Tidak sama sekali teman-teman. Berjuang dapat kerja itu nggak memalukan. Karena kalau tidak dapat kerja, teman-teman namanya matang. Makan utang, titik. Saya coba cek. Dulu ada yang komen. Betul Mas Irfan. Yang ngelamar tuh rata-rata overqualified. Of course. Dari perspektif perusahaan nih. Budget 7 juta sebulan. Yang lamar 2 orang. Satu yang middle manager dengan pengalaman 3 tahun. Satunya senior manager yang kena layoff. Dia oke dengan gaji 7 juta. Karena dia ada cicilan, misalnya cicilan mobil gitu ya. Tentu sebagai perusahaan, gue dapat barang bagus dengan harga murah. Gue dapat senior manager dengan harga 7 juta sebulan. Masak ditolak sih? No brainer dong. Nah iya, no brainer kan? Dirimu sendiri bilang no brainer kan? Makanya kalau teman-teman fresh grad, jujur-jujuran, jawaban saya itu cuma 2 untuk teman-teman fresh grad. Satu, antara kalian kabur ambil S2 ke luar negeri, atau kalian jadi konten kreator terus jualan affiliate di TikTok. Soalnya kalian berjuang susah banget. Oke, nah kita masuk ke spesifikan gitu ya. What are the steps yang very logical untuk dilakukan? Ya, nih personal branding, scholarship buat kabur gitu, sama upskilling. Kita akan bahas satu ya teman-teman ya. Tapi in general, kalian harus bikin konten di LinkedIn, harus publish regularly di TikTok sama Instagram, apapun itu, bisnis, fun fact, ya. Dapatkan atensi orang untuk teman-teman entah jualan apa, misalnya jualan produk digital, kalau teman-teman nggak affiliate baju, itu popcorn, no worries gitu loh, apa? Nggak ada yang memalukan dalam berjualan, ya. Kalau teman nggak ada yang memalukan dalam berjualan, berjualan aja, nggak apa-apa, coba aja gitu. Lebih malu lagi penghasilannya nol. Gitu. Ya, bagi saya tuh paling malu itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah penghasilan nol, itu malu sekali. Penghasilan nol, terus nggak mau mencoba. Nah, itu bagi saya itu memalukan gitu. Kalau bahasa boomer, sebutannya sampah masyarakat. Ya, itulah. Saya setuju itu. Oke. Nah, yang kedua adalah scholarship. It's okay not to work. Nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman nggak mau kerja dulu atau susah dapat kerja, ya ambil aja scholarship. Mau di luar negeri, di dalam negeri, just bro. Yang penting lu ada penghasilan dulu, men. Ya kita ngomong realistis aja ya. Kalau teman-teman mau yang nggak realistis atau yang bahasa-bahasa cantik, silakan cari HRD gitu. Tapi kalau sama saya, straightforward aja. Kalau misalnya nggak ada duit ya,
either take a scholarship atau jualan aja, dagang, bikin konten sambil lamar kerja. Nah, untuk teman-teman yang penghasilan lebih gitu, misalnya dari orang tua masih kuat, ya bisa upskilling. Atau teman-teman yang punya gaji sampai sekarang, ya, yang punya gaji, ya silakan upskilling gitu. Ikut hackathon, ikut bootcamp, seterusnya lah. Nggak salah satu member sini tuh ada yang ikut hackathon deh kemarin. Saya lupa ya, Maki kalau nggak salah ya, ikut hackathon. Kalau nggak salah Mas Rizky deh. Kemarin saya baca di LinkedIn ya, atau saya salah Rizky ya. Anyway, kita lihat satu-satu ya. Oke, kalau upskilling itu teman-teman, saya udah bantu nih teman-teman untuk di under ini ya. Kalau teman-teman mau mulai dari yang paling kecil, itu namanya Udemy. Itu 80.000 sampai 100.000 ya. Baru My Skill itu 150.000 sampai 300.000. Tapi pelan-pelan ke bawah itu ada Purwadika yang 30 jutaan. Saya nggak bilang teman, saya nggak merekomendasikan teman-teman langsung ke Revoyo atau Hacktivate. Kenapa? Karena nggak ada kebiasaan buat belajar. Apalagi yang udah 2 sampai 3 tahun kerja. Disuruh duduk untuk belajar, reok kalian. Susah, susah. Makanya mulai dulu dari yang murah, Udemy, MySkill, Rakamin gitu ya, untuk dapat yang namanya kebiasaan belajar. Kalau teman-teman yang masih fresh grad, mungkin masih ada kebiasaan belajar itu ya, karena baru ngerjain skripsi kemarin. Tapi yang udah kerja 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya saya sendiri gitu, kalau misalnya disuruh belajar lagi itu susah. Bukan karena saya nggak mau, tapi karena emang kebiasaannya udah hilang. Yang biasanya task ya kan, kerjaan satu bikin LP misalnya, dua bikin meta ads, tiba-tiba harus belajar kenapa sih meta ads ini kayak gini gitu. Nah itu rada susah gitu, kebiasaannya udah rada-rada pudar, dan itu wajar ya, itu wajar. Makanya biasain dulu dari yang kecil ya, Udemy, habis itu MySkill, Nabagi gitu ya, baru Rakamin, baru dibimbing, baru Binar gitu, terus ke bawah, terus ke bawah ya. Saya pernah ikut juga bootcamp di negeri ya teman-teman. Saya waktu itu ikut bootcamp Singapura namanya Wizard. Oh, itu jauh berbeda pengalaman saya dengan ikut bootcamp di Indo gitu. Bootcamp di Singapura itu kameranya nyala. Terus kalau kita nggak hidupin kamera, kita ditelepon gitu ya. Di WhatsApp gitu, telepon di WhatsApp, di follow up, you have to open your camera. Terus orang-orang di situ, kalau bahasa kita sebutnya kiasu ya, ambisius gitu. Jadi orang-orang di Singapura itu, karena mereka udah bayar bootcamp $500, $700, mereka tuh nggak mau rugi. Akhirnya, mereka tuh banyak banget pertanyaan di kolom chat, dan akhirnya yang fasilitatornya juga kerepotan. Kalau teman-teman sadarin, behavior itu tuh adanya di luar negeri gitu. Di Indonesia, saya yakin teman-teman pernah ikut webinar lah dari manapun. Atau di webinar ini sendiri deh. Beda kan? Kameranya mati, terus komentarnya dikit gitu. Apa namanya, yang paling parah nih ya, kan saya jualan webinar gitu kan. Pada saat bikin grup WhatsApp, orang langsung bertanya, ada rekamannya enggak? Berarti kan udah niat nggak mau ikut kelasnya gitu. Berarti udah niat udah nggak mau belajar. Ya nggak apa-apa sih, keputusan masing-masing gitu. Tapi kan poinnya adalah niat belajar itu susah untuk dikembangkan. Sedangkan di dunia L&D ya, dunia learning and development, kita itu selalu ada yang namanya KPI 5 level kan. Ada yang Blooming taxonomy lah, teorinya dulu. Jadi paling tinggi itu pada saat lu belajar tuh ada KPI result. Makanya ada istilah learn terus jadi earn kayak gitu. Nah, itu KPI untuk level 4 sama level 5, di mana kita coba untuk melatih orang supaya itu revenue perusahaan. Makanya di laporan keuangan itu ada istilah namanya revenue per employee, RPE, ya, revenue per employee. Di mana misalnya perusahaan itu ngasilin 10M, karyawannya 100, ya udah berarti 10M dibagi 100. Maka kontribusi nilai ekonomi per karyawan itu berapa? Itu ketahuan dari situ. Itu udah spesifik lah. Mungkin kita bisa bahas di webinar yang lain. Tapi poin dari slide ini adalah simple. Teman-teman belajar dulu dari yang paling kecil, bangun kebiasaan belajar, turun ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Pasti bisa, tapi it takes time. Ya, it takes time. Nah, kelihatan juga kok. eh Kelihatan juga dari sertifikat juga teman-teman. Kalau kita ngomongin eh, struktur sertifikat di negara ini ya, dari kita diakuin sama nggak diakuin, itu ada tiga. Ini yang dikasih sama swasta, ya. Ini dikasih sama antara kampus atau LP.
Ya, teman-teman bisa ngecek di SKKNI atau di BNSP gitu ya. Ada beberapa emang level sertifikat yang diakui nama nggak diakuin gitu ya. Jadi sebenarnya kurang bobotnya atau nggak diakuin itu ini teman-teman. Sertifikat yang muncul cuma karena lu nonton webinar. Sertifikat yang dikasih karena lu ikut acaranya itu attendance. Ya, what's the point? Dirimu datang, udah gitu aja. Ya, ada juga yang completion di mana teman-teman ikut mungkin 2 sampai sesi gitu, terus cuma dapat completion doang, hadir sampai selesai. Yang diakuin itu adalah yang mastery, teman-teman. Karena kita tuh diberikan tes, kalau gagal ya sudah, uangnya hangus. Contohnya apa? WPPE, ya, WMI, eh, ada namanya FRM gitu ya, Financial Risk Management, ada juga CFA. Gelar, kalau gelar ya jelas. Itu diakuin seperti kampus, gitu, universitas, micromaster. Ada namanya istilahnya macromaster sekarang, di mana kita bisa belajar beberapa mata kuliah khusus dari masternya, udah. Kalau mau digabungin bisa jadi degree kayak gitu. AWS certification, yes, correct. Kalau teman-teman di LinkedIn ada LinkedIn Learning, nah, gitu gitulah, itu diakuin. Makanya kadang tuh kalau orang melamar kerja terus dia banyak di sini tuh sebenarnya kurang bobotnya gitu loh. Ya, karena pada saat dinilai ya you are there, but that's it. Ya. Nah, itu tadi ya, upskilling itu yang saya bahas tadi di slide sebelumnya. Find a proper bootcamp to switch your career into something entirely new atau buat level up your career. Oke? Okay? Nah, berikutnya yang scholarship, teman-teman. Atau yang personal branding. Saya juga lupa sih struktur slide-nya gimana ya. Oh, scholarship ternyata. Nah, scholarship ya teman-teman cari beasiswa keluar gitu. Kejar aja. Itu mau S2 atau S2, S3, nggak apa-apa kok. No problem, ya kan? No problem. Ada 2 jalur utama gitu. Ada yang diterima kampus dulu, baru dapat beasiswanya. Ada yang dapat beasiswa dulu, baru dapat tawaran kampus. Either way, ya sama aja, ya nggak masalah. Dan semuanya sama kok. Ada ratusan beasiswa di luar. Itu syarat administrasinya sama. Paspor, nilai S1, ijazah S1, hasil TOEFL, resume, esai 2 sama rekomendasi. It's exactly the same. Nggak masalah. Oke? Nah, yang ketiga adalah personal branding, teman-teman. Di personal branding ini tuh, there is a data, ada data yang menakutkan, gitu. Di mana tadi ya, 1,5 juta orang punya S1 tiap tahun, ya. Tapi cuma ada 300.000 pekerjaan yang lahir setiap tahun. Berarti kan sebenarnya ada minus 1,2. 1,2. Nah, makanya lu harus bikin konten untuk stand out. Kalau nggak susah buat di ya buat dilihat gitu loh, Pak. Kalau misalnya lu cuma ada CV, ada porto, ya ribuan orang di luar sana juga punya CV yang sama, punya porto yang sama. Makes you different. What makes you unique? Dengan cara bikin konten. Bikin konten tuh nggak berarti video ya. Tulisan aja bisa kok. Saya nulis loh di LinkedIn pakai teks, nggak ada foto, nggak ada karusel mewah gitu, nggak ada. Pakai teks aja gitu. Dan alhamdulillah yang baca banyak. Teman-teman bisa hal yang sama kok. Exactly the same juga bisa. Oke, sebelum kita ke demo, so far teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini udah 8.30 sih, harusnya kita udah masuk ke sesi diskusi ya, sambil saya ngedemoin. Em, saya berharap teman-teman bertanya pakai suara ya, bukan pakai kolom chat lagi, karena udah masuk ke sesi Q&A sama demo. Halo, boleh bertanya Ya, Mas. halo Om, silakan bertanya bebas. Nah, gimana cara efektif buat
personal branding kayak misalkan di LinkedIn, tapi tetap menjaga eh, kayak apa ya? Kayak kesesuaian dengan sebenarnya background kita itu biar eh, nantinya tidak kayak apa ya, backfiring kayak balik. Takutnya kalau personal branding tapi kayak ketinggian nanti pas ternyata ada yang nyantol, nanti malah ternyata di bawah ekspektasi mereka gitu. Nah, kayak gitu mungkin perlu sih. Oh ya gitu. Oke, Makasih. nggak, Mas. Berarti takutnya nggak sesuai foto gitu ya, nggak sesuai ekspektasi lah ya. Oke. Em, saya ambil pas ya, saya ambil cara paling simpel aja. Saya pakai sahabat kita bernama ChatGPT. Ya. Nah, di ChatGPT ini teman-teman, kita taruh aja ini ya. Eh, ini ya, ada pertanyaan ini ya. Eh, itu adalah ini kan, bikin 3 topik yang pas serta sesuai agar tidak ketinggian dan merusak ekspektasi orang saat ngantol. Nah, nah, dia langsung kasih tuh ya. Em, dia langsung kasih kan. Saya bisa ngebahas mengenai startup lessons, saya bisa ngebahas mengenai turning complex ideas into executive friendly narrative ya. Jadi ini adalah ketiga hal yang bisa dibikin, ketiga hal yang mesti berdasarkan latar belakang saya yang sesuai. Nggak repot kan Mas Sigit. Nah sekarang dikatakan ya, katakan kita mau lanjutin nih. Saya suka banget nih. Boleh. Mas. Katakan saya ngambil yang ini, ya spesialis. Kasih ide topik 5 judul artikel. Nah, udah keluar nih 5 judul artikel cocok banget ya sama yang eh, topik yang ini nih. Ah, ya kan? Udah ketahuan. Nah, gue suka nih yang ini nih, gue suka yang ini nih, boleh boleh. Bentar. Nah, ini nih, saya suka yang ini deh. Nah, udah keluar kan dia artikelnya. Oke, ini juga oh ini oke. Oke, kalau bahasnya apa bahas embel-embel brand no. Jadi orang baca langsung dapat poinnya aja, nggak perlu baca brand atau apa. Nah, soalnya saya mau post di LinkedIn, asumsinya orang bisa cek latar belakang saya sendiri. Nah,
Udah kelar kan artikel, udah dibikin kan artikelnya kan? Ya udah. Udah selesai, Mas. Sesimpel itu, Mas. Tadi Masnya itu di 20, 26. Ini udah 20, 29. Udah jadi satu artikel yang saya post ke LinkedIn. Tuh. Selesai. It's very simple. Ya, ya kalau idealis dikit ya mungkin mau dicek gitu ya. Tapi saya sih nggak idealis ya. Jadi saya langsung ngepost aja. Gimana Mas Sigit? Dijawab nggak? Oke, thank you, thank you. Sip. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Nah, kalau di apa namanya? Kalau di em, webinar kan saya ngejanjiin ya cara membantu revisi resume gitu ya. Sebenarnya sesimpel ini sih teman-teman ya. Kalau teman-teman juga mau tahu ya, jadi itu Harvard tuh bikin guideline untuk resume yang sempurna ya di sini teman-teman. It's a very old article sih. Ya karena memang begitu-begitu aja, nggak pernah berubah. Oke. Jadi ya kita bisa copy paste. Saat itu paling terpaku. Wih, internetnya rada-rada lag nih kayaknya nih. Oh, keluar lagi. Oke, teman-teman bisa langsung upload your resume ke ChatGPT atau Gemini, your call, mau pakai yang mana aja. Habis itu um, copy guideline dari Harvard, terus tinggal minta dia review. Sesimpel itu teman-teman, sesederhana itu. Ya, jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi bayar reviewer 200.000 lah, 300.000 di sana. Nggak perlu bayar segitu. Cuma untuk dapat review CV gitu. You can ask ChatGPT atau Gemini. Jadi kan, ya udah. Kalau jadi ya, kalau misalnya males nih, please rewrite kok the experience according to Harvard guideline. Males nih, buat ketik sendiri. Mau copas aja dari kamu ChatGPT. So it's very simple teman-teman, very simple. Hati ini saat itu. Makanya kalau teman-teman tahu di dunia HRD sekarang, di Indonesia gitu ya, hal seperti itu udah diotomasikan sama si sistem. Jadi itu fungsi HRD itu mulai berubah. Yang dulu itu cukup merata, nge-review kandidat, rekrutmen seperti itu. Sekarang berubah lebih ke humanis. Tuh. Lebih terkait dengan manusia. Contoh, debat sama serikat buruh. Gitu. Itu lebih difokusin.
ya politik kantor. Nah, hal seperti itu jadi yang fokus utamanya si HRD sekarang karena kayak L&D, learning and development, rekrutmen, um, cari kandidat, menilai kandidat, KPI metrik. Itu kalau teman-teman tinggal taruh datanya dengan oke, si sistemnya, HRIS-nya tadi ya, itu bisa nganalisis langsung gitu. Bahkan bisa tahu mana nih yang kurangnya seperti apa, mana yang rekomendasikan untuk dipecat, yang tahankan, dipromosikan. You can like exactly have that data. Simple. Kalau teman-teman di dunia HRD pas mendengar namanya 360 feedback evaluation, di mana satu orang itu di-review sama atasan, bawahan, dan sekolega gitu ya. Jadi semuanya dapat. Kekurangannya adalah itu mencapaikan semua orang. Jadi misalnya kalau gue kerja sama 3 orang, berarti gue harus bikin review 3 kali gitu. Plus atasan sama bawahan. Namun satu sisi keuntungannya adalah datanya banyak. Dari perspektif si A, si B, si C, si D, si E, sampai Z. Dikumpulin, di bahasanya itu diagregatkan, dirata-ratakan, rekomendasinya, penilaiannya, kekurangan dia apa, point of improvement, learning pathway. Jadi learning pathway itu rekomendasi pembelajaran dia untuk apa aja, untuk promosi, serta rekomendasi lainnya. So it's very straightforward lah sekarang dengan si teknologi-teknologi ini teman-teman. Gue juga transparan ya teman-teman bisa ngeliat saya pernah kerja di mana aja ya, KIB Hana Bank, Telkom, Lowell, sama Learning Resources. Ya. Kalau teman-teman sadar slide saya itu seperti konsultan ya karena emang dulu kerja di sini sih, waktu di konsultan dulu. Capek wah, jam 1 masih ngerjain slide. Boleh bersuara aja Mas Rizky, jangan jangan komen lah kita ngobrol lah, Wak. Oke, siap. Bang Oke, Edo. Ya, Bang. Ini suara gue masuk, kedengeran? masuk, masuk. Oke. Ini Bang, kalau misal ini agak out of topic ya Bang ya. Kalau misal pemberlakuan probation 3 bulan pertama, terus nanti perpanjang 3 bulan, terus nanti perpanjang lagi 6 bulan, dan seterusnya itu apakah wajar ya Bang kayak gitu? Kalau kita ngomongin sebelum perundangan eh, cipta ya, itu maksimal sebenarnya pegawai itu dikontrak 2 kali teman-teman. Jadi misalnya probation, habis itu diperpanjang 1 kali kontrak, diperpanjang lagi 1 kali, maka ini harus jadi yang namanya kartap. Oke, ini sebelum perundangan ciptaker. Tapi uh, setelah ciptaker, um, it can, yes, hal seperti itu masih mungkin. Hal seperti ini mungkin sekali terjadi. Jadi 3 bulan, terus 3 bulan lagi, terus 6 bulan lagi, terus nanti mungkin 1 tahun gitu ya. Jadi selamanya bisa tidak diangkat sebagai kartap. Jadinya selamanya, kalau kita ngomongin spek hukum, itu adalah PKWTT, pekerja waktu tak tentu ya. Ya pokoknya bukan karyawan tetap gitu, tapi masih dengan tenaga kerja yang durasi pekerjaannya itu tak tentu. Mungkin sekali. Di kantor lagi kena begitu ya, Mas? Iya, iya Bang lagi ada kayak gitu. Mungkin gara-gara efisiensi juga. Jadi kan susah itu ya Bang. Itu sih. Sebenarnya Mas kalau kalau kita ngomong gitu bisa enaknya tuh karena 3 bulan, setiga, habis itu 6 kan. Nah di sini Ah, mungkin Mas bisa nego naikin gaji, oh, oke. gaji 1, gaji 2, kayak gitu. Oh, sih. Oke, oke. Karena kan posisinya ini pembaharuan kontrak kan, pembaharuan kontrak, jadi bisa naikin gaji, Oke, iya, kayak iya. gitu. Iya. Saya waktu di Telkom juga gitu Mas. Jadi kan di Telkom kalau kita lihat dulu. Di Telkom itu kan kalau bukan ikut MT-nya atau GPT ya, Great People Trainee kalau nggak salah ya, itu tidak mungkin jadi kartap. Oke? Ya mungkin jadi kartap.
Kalau menjadi startup tanpa ngikutin GPT, itu lo harus yang namanya pro hire. Pro hire, kayak gitu. Nah, pro hire itu ada prosesnya. Jadi harus diangkat dari em, external hiring gitu. Sebenarnya sama juga pro hire, tapi ya buat harus diangkat dulu masuk startup. Nah, waktu saya di Telkom itu saya juga sama. Jadi kontrak saya itu tiga, kalau nggak salah 363 deh, 363. Habis itu cuma karena tadi kalau teman-teman sadar ya, saya cuma 2 bulan. Jadi pada saat dapat kontrak, saya langsung keluar. Karena nggak cocok sama kulturnya. Saya keluar aja. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Izin Kak, ingin bertanya Kak. Yes. Perkenalkan dulu, nama saya Iqbal. Saya ini masih awam-awam juga sih Kak tentang AI. Dan penasaran nih, tiba-tiba tadi kepikiran. Di satu sisi yang kita bahas tadi, AI itu bisa memoles citra kita jadi kelihatan sempurna gitu kan Kak. Tapi Betul. apa nggak bahaya ya? Gimana perusahaan nanti itu bisa percaya sama kandidat kalau mereka tahu CV, portofolio, bahkan cara kita ngomong pas wawancara itu hasil sutradara AI gitu loh. Apa ini nggak masalah? Apa ini nggak jadi masalah dan malah bikin krisis kepercayaan antara perekrut dan pencari kerja ya Kak? Eh, kalau dari perspektif perusahaan sih gini, Mas. Karena em, kalau kamu bisa bahasa BUMN ya, mengorkestrasikan AI untuk bikin karya yang bagus, berarti kamu itu ngerti cara pakai AI. Bahasa kerennya AI lah ya. Lu ngerti lah gitu ya. Lu ngerti pakai AI-nya. Nah, ini sebenarnya leverage yang sangat tinggi untuk dimanfaatkan sama perusahaan. Karena itu artinya kalau kamu kerja, kamu satu orang bisa bekerja untuk role 1, role 2, role 3. Perusahaan mana sih yang nggak mau bayar gaji 1 kali, tapi job desk-nya 3 orang gitu. Siapa sih yang nggak mau, Mas Iqbal? Nggak, pasti mau dong. Iya sih Kak. Nah, Betul. itu dia. Yang perlu Mas sadar bahwa perusahaan itu ada Ka'bah, ada Mekahnya. Dan itu nggak digantikan dari zaman dulu sampai sekarang. Ka'bahnya itu apa? Pay and profit and loss. Kalau itu maka perusahaan akan oke. Kalau itu loss, maka perusahaan akan no. Kecuali argumentasinya adalah, oke Mas, kita loss dulu 2 tahun, tapi tahun ketiga kita profit. Itu nggak apa-apa, itu masih bisa. Itu contohnya startup ya, yang atau misalnya bangun brand, bikin brand baru kan emang pasti loss dulu ya, berapa hari, berapa bulan gitu. Nanti bang, ya. Jadi kiblatnya itu selalu P&L, ya. Kalau kamu bisa bantu P atau profit, you're hired. If you can reduce L, mengurangi kian, you are hired. That's it, Mas. That's it. Nah, kalau teman-teman tahu, semakin teman-teman ke atas levelnya ya, ini staff ya, staff, terus manajer, sampai akhirnya GM, AVP, VP, HP direktur gitu ya. Manajer ke atas, ini kayaknya udah revenue, bos. Makin ke atas tuh makin revenue. Teman saya itu dapat salah satu offer untuk jadi lead head di Agoda. Itu ngomongnya udah revenue. How much money you're gonna bring to this company? Ya, how much money? Itu udah nomor 1. Jadi ke teman-teman kalau udah manajer ke atas, itu udah ngomonginnya sales. I don't care, lu mau sales ya project kah, bikin valuation perusahaan, lu mau cari pitching ke investor, mau jualan apapun, whatever, you're selling something. Manajer ke atas. Mereka orang-orang yang entah kenapa najis gitu sama sales, itu ada juga career pathway-nya. Disebut namanya IC atau individual contributor. Individual kontributor ini berkontribusi kepada pekerjaan-pekerjaan back support yang tidak ada hubungannya dengan revenue perusahaan. Contoh misalnya menjaga server, ya, coding maintenance, kayak gitu-gitu loh, ya, maintenance perusahaan gitu. Dia nggak menjaga
keuangan perusahaan secara langsung. Nah, sebut IC gitu ya, individual contributor. And if you want to know, gaji IC ya pasti lebih rendah dibanding para salesman, para manajer. Maupun mungkin dia IC-nya grade 7 atau 8. Ya. Benar-benar di perusahaan itu tadi ya P&L ya. Kalau bahasa boomer, kamu ada uang, kamu disayang gitu ya. Kalau bahasa Gen Z, bukan donatur, jangan ngatur. But again, P&L. Bring your hire. Reduce L, your hire. Dijawab, Mas? Oke Kak, terima kasih ya Kak. Sip. Oh, ini ada lagi yang raise hand. Silakan, silakan. Wah, teman-teman kenalin ada Mbak Paradila Bari. Dia HRD dengan senior saya gitu. Dia HRD Indonesia lah. Halo Mbak Farah. Makasih udah mampir. Halo. Oh, Wih, iya. ini Bang Awi buka dapurnya perusahaan nih. Iya wajib. loh. Ngeri ilmunya serem. Itu lebih serem Mbak Farah lah. Monggo silahkan gue dengerin ya. Iya. Makasih Mbak. Teman-teman, FYI Mbak Farah itu salah satu co-foundernya Karir Impian. Kita bisa buka salah satu figur HR lah di Indonesia ya. Look at this boy. Ya, kalau ada pertanyaan HR yang lebih detail, misalnya mengenai serikat buruh, serikat pekerja, sama Mbak Farah gitu. Saya nggak pernah memegang serikat pekerja atau hal-hal seperti itu, karena saya takut. Saya pernah waktu itu megang serikat pekerja, terus saya jiper duluan menghadapi mereka. Gitu. Jadi saya menghindari pekerjaan. Saya itu L&D, ya L&D, rekrutmen, politik kantor. Tapi kalau yang lebih kompleks lagi HRD-nya, silakan ke Mbak Farah teman-teman. One chat di Instagram atau di LinkedIn. Oke, Mas Rizky raise hand ya. Coba tanya lagi Mas, silakan. Kalau Bang itu Bang, Yuk, sorry Bang Wildan, tanya ada rekamannya apa enggak Bang? dapat. Oh, oke. Ada. Terus ini Bang, kalau misal tadi kan Bang itu juga bilang kalau apa cuman sampai 2 bulan doang kita lakukan Bang. Nah untuk kita misal yang punya kayak pengalaman kutu loncat kayak gitu tuh mengcounternya gimana buat interview atau ya ketika ditanya orang lain gitu Bang. Pertama HR. Oke, ini kembali ke karakter ya Mas Rizky ya. Tadi ya kutu loncat. Kutu loncat. Oke. Saya itu kutu loncat. Kalau teman-teman perhatiin resume saya itu pindah 8 bulan sekali itu pindah. Pada saat ditanya kenapa kamu pindah gitu ya, saya akan selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Satu, saya digaji lebih besar. Kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya, jadi kamu cabut karena gaji yang ditawarin lebih besar gitu, kamu nggak loyal. Saya bakal tanya balik HRD-nya. Atau Bapak, kalau dapat gaji yang lebih besar juga, masa nggak pindah sih? Who's going to do that? Mungkin ada yang bilang kayak nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong sama Genti atau yang gen sebelumnya gitu, ada yang bilang enggak. Tapi ya kebanyakan sekarang ada yang bilang iya gitu. Dan selama saya pindah dari LR ke Ledger Awal, ke Telkom, ke KIB Hana Bank, semua interviewer saya menjawab hal yang sama. Iya, kalau saya ditawarin lebih tinggi, ya saya pindah. It's belum gagal sampai sekarang pertanyaan itu. Saya bertanya balik. Karena apalagi kalau kita ngomong 2025, kita di 2025 ini ada beberapa poin interview yang saya selalu ajarin ke teman-teman saya kalau misalnya mereka lagi interview. Interview tanyalah ke HRD-nya. Ini perusahaan bisa bertahan berapa lama, Mbak? Atau Bu atau Mas? Takutnya perusahaannya bangkrut 2 bulan selalu masuk. Beberapa teman gue kayak gitu. Dia kerja di perusahaan stabil, ya, terus pindah ke startup,
gajinya naik ke angka 30 sampai 60, tapi dalam waktu 2 bulan dia sudah open to work. Udah open to work lagi di LinkedIn karena dia udah kena laid off. So, pertanyaan kutu loncat itu mungkin valid pada saat bisnis-bisnis di Indonesia itu stabil dan kuat. Tapi setelah 2004, di mana banyak goyang-goyang sana, goyang sini, nggak usah dulu dia tanya kutu loncat, coba tanya dulu ke HRD-nya sama ke usernya. Kuat nggak perusahaannya? Kalau nggak, ntar pindah 2 bulan kena layoff. Karena perusahaannya antara winding down atau hilang gitu aja, gitu, bangkrut. Teman saya juga ada yang baru kemarin saya ketemu, dia gajinya sekarang udah dicicil. Jadi kan 1 sampai 30 kan. Gaji itu dibayar di hari pertama 5%, nanti di akhir bulan 50% lagi. Udah dicicil. Padahal, bulan Februari sampai Maret itu perusahaannya ekspansi loh, Bos. Ekspansi. Tapi di bulan Juni Juli dia udah kena cicilan gajinya. Something is wrong. Jadi kalau saran saya, mempertimbang bagaimana orang berpikir apakah kita bakal loncat atau enggak itu udah nggak relevan. Karena bisa aja perusahaannya hilang. Gitu, Mas. Oke, makasih Bang Ido. Sip. Oke, di salah satu janji webinarnya kan saya mau nunjukin bagaimana cara mencari tahu ya, apa namanya, daftar pertanyaan HRD teman user ya. Kita coba lihat di jobs. Ikutin saya, Chief of Staff, boleh lah ya kan. Lo apply. Siapa tahu terima kan. Hai, hai. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Oke, saya udah apply nih ya. Chief of Staff di Ajaib. Oke, ya. Sekarang kita copy paste aja per. Hai GPT. Lalu lamar Chief of Staff di Ajaib Sekuritas Indonesia. Gua kasih lokernya ini. Tolong prediksi pertanyaan HRD dong. Biar gue siap nih kalau di interview. Nah, jangan lupa ya guys. Oke. Nah, ini sebenarnya bagian prediksi aja ya teman-teman. Apakah itu mungkin atau enggak, apakah itu keluar apa enggak ya kita nggak tahu. Tapi itu kita mencoba tanya ke ChatGPT untuk memprediksi aja. Sekarang bilang gini, mantap banget bro. Boleh dibikin tabel nggak? Jadi tabel kiri itu pertanyaan, tabel kanan itu jawaban. Biar gitu. Dan gue bisa latihan interview. Nih gue kasih CV gue. Nah, udah. Ketahuan kan teman-teman? Prediksi pertanyaannya seperti apa, sama jawabannya seperti apa. Udah deh.
Oke, sesuai janji gitu ya, saya sudah menunjukkan cara untuk memprediksi pertanyaan HRD dan user gitu. Teman-teman utak-atik sendiri gitu dengan ChatGPT atau Gemini masing-masing. Kita lanjut ke bagian Q&A. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau mau ngobrol gitu, tua kunek, santai-santai. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, kita jam sampai jam 7 nih. Sampai jam 9. Oke, Mas Yuda, silakan. Silakan Mas. Bersuara, Ya, bersuara. ya, ya. Selamat malam, Mas. Malam. Eh, menarik sih dari tadi bisa dengerin. Gini, salah satu alasan saya ikutan webinar ini adalah eh, masalah overqualified, masalah eh, eh, yang hubungannya nanti sama honor segala macam. Jawaban yang paling sering saya dapat gitu nggak sering tapi beberapa kali ini adalah overqualified atau masalah umur. Jadi ceritanya saya emang lagi cari tempat baru karena kondisi perusahaan sekarang lagi jatuh banget. Tapi yang selalu menjadi kendala adalah ya seperti yang Mas bilang tadi, mungkin saya udah di posisi senior, which kalau saya masuk ke senior, yang selalu menjadi hambatan adalah masalah umur. Yang kedua, kalau saya incar yang medium ataupun yang junior gitu ya, jadi overqualified. Gimana pendapat Mas? Gitu. Wajar nggak sih kalau saya nguber yang mid, yang di level mid manager? Walaupun saya belakangan ini mungkin udah di level senior manager ya. Tapi ya masalah itu, kalau saya masuk ke level mid manager, jatuhnya dari perusahaan dianggap saya overqualified. Jadi alasan mereka selalu itu. Juga yang pasti sih mungkin kendala umur ya. Karena kalau di Indonesia, even di level mid atau senior manager, mereka mintanya even under 40. Saya udah lebih dari itu. Gitu loh. Menurut Mas gimana? Ini salah satu kenapa saya ikut sini karena buat saya tertarik sama AI karena ini jadi apa ya, jadi jalan baru untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan yang lebih menjanjikan gitu loh. Bidang baru gitu AI. Jadi emang pengen belajar untuk kembangin dari yang selama ini saya lakukan. Kalau saya bisa belajar AI, mungkin saya bisa ada nilai plus yang nanti dinilai nggak berdasarkan umur atau jabatan saya sebelumnya gitu Mas. Oke. Menurut Mas gimana? Wah, ini apa namanya, kompleks ya Mas ya, karena ada usia gitu ini ya. Iya. Kalau kita ngelihat dari namanya dari 3 hal gitu ya, dari kompetens sama usia gitu. Biasanya kalau memang udah berusia di atas 40 di Indonesia, biasanya itu ngambil posisi di kantor itu udah ke, kalau nggak advisory, consulting, atau ini kan trainer.
kayak gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk jadi yang day to day ops itu memang akan ada bagian ini overqualified ya di bagian sini ya. Nah, ini argumennya sebenarnya kalau masnya oke dengan penurunan grade dan salary harusnya masih bisa dipertimbangkan kayak gitu. Ya, Oh, kalau oke. nggak masalah, Ya. masalah itu masih bisa dipertimbangkan karena jatuhnya Ah, dari perspektif perusahaan adalah get someone who's very good with cheaper below market rate ya, below market rate. oh ya, ya, Itu ya. perspektif satu. Nah, perspektif dua adalah pas bisa bikin antara jadi training consultant training sendiri, consulting atau advisory sendiri gitu, entah di perusahaan teman atau misalnya join ke consulting firm di Indonesia kan ada SKHA ya, Harga Jata ya di Jakarta Consulting Group CG itu juga bisa. So connect with them as a Oh, consultant, as a trainer gitu ya. Dimensi dunia, DDI, learning resources, kantor saya sebelumnya itu juga bisa oh, ngambil oke, role oke. seperti Ya, itu ya. as a consultant atau trainer gitu atau jadi advisory di bisnis teman. Nah, kalau mau manfaatin AI itu sebenarnya yang paling memungkinkan adalah menjadi pengusaha sih, Mas. Gitu, jadi kreator gitu ya, pengusaha. Kenapa begitu? Karena dulu untuk kita bikin bisnis itu heavy liftingnya atau yang beban paling beratnya kan bikin konten ya kan, marketing gitu. Nah Ya, sebenarnya konten marketing itu ya, bisa di-generate sama AI. Jadi saya contohin kan cara bikin artikel dengan cepat 3 menit jadi gitu. ya, Nah sekarang ya. direplikasi, nah ini tinggal bikin penawarannya. Misalnya penawarannya khusus untuk consulting atau B2B training atau misalnya dirimu bikin karya, bikin buku. Em, jadi itu bisa dengan menghasilkan dengan seperti ini dengan si AI-nya ya untuk jadi usaha sendiri. Jadi tiga ya dari pernyataan saya itu ada tiga. Mas bisa ngambil mid role dengan catatan oke penurunan grade dan salary. Kedua Oh, ya. bekerja di consulting firm atau training firm untuk jadi trainer, advisory ke perusahaan teman. Tiga adalah jadi usaha, bikin usaha sendiri, bikin konten di LinkedIn, fokus di LinkedIn aja. Habis itu apa namanya jualan sesuatu. Kayak contoh tadi Mbak Farah yang saya tunjukin, Mbak Farah itu super kuat di LinkedIn. Di TikTok sama di Instagram hampir non-existent. Ada konten tapi nggak difokusin. Dia kuat di LinkedIn. Nah, dengan kuat di LinkedIn aja dia bisa dapat banyak tawaran kerja. So, focus on one. Nah, menurut saya sih fokusnya di LinkedIn. Itu ya lihat opportunity-nya jadi konsultan, trainer atau jadi direktur di perusahaan lain lah seperti itu kan. Oh, I see. Ya, ya. Nah, kalau misalnya mau bikin tadi ya positioning di LinkedIn itu dulu kan saya sendiri waktu bikin konten tuh butuh 3 bulan tuh nol gitu ya, baru di bulan berikutnya itu mulai ada hasil gitu, mulai ada hasil. Nah, itu udah Ya. 8 bulan 10 bulan itu udah lumayan lah ya maksudnya. Tuh impressionnya udah tinggi lah gitu, impressionnya udah tinggi. Jadi kalau Mas beneran mau bikin usaha sendiri dan atau memiliki peran sebagai konsultan, trainer, Mas punya namanya citra reputasi gitu ya. Nah, bikinlah konten di LinkedIn. Fokus aja beneran di LinkedIn. Fokus di LinkedIn, Oh, oke. bikin Ya, ya. tulis. Dan I suggest mulai dari hari ini karena dirimu akan butuh minimal 3 bulan sampai 6 bulan untuk dapat kontrak pertama Oh, kayak gitu. oke. Ya, Kalau udah ya. nanti udah lumayan rame ya kontrak is everywhere. Kayak Mbak Farah tuh udah enak lah, maksudnya kontrak everywhere. Jadi panggilan speaker, dan rate-nya itu seksi ya. Kalau ini saya bukan dapur ya, Mbak Farah itu kalau dipanggil Nah, itu lebih dari 5 juta ya Mas. Sehari. Saya nggak bilang spesifik berapa, tapi lebih dari 5 juta sehari. Ya oh, bisa ya. Jadi you can imagine berapa besar uang oh. didapatin Ya, Mbak ya, ya, Farah ya. kalau 3 kali aja sebulan untuk sampingan. Ah, ya sih. Iya, iya, iya. Ada Menarik, menarik. tuh ngomong, iya kan menarik kan? Iya. Kalau saya sih berani buka-bukanya kan saya angkanya gini ya 17.000
17.000, viewsnya segini ya. Saya itu sekali dipanggil jadi pembicara tuh di angka 1 sampai 3 juta. 1 juta itu kalau yang manggil saya kampus, saya nggak apa, nggak masalah gitu, harganya murah. Tapi kalau ada korporat itu 3 jutaan. Hmm, ya. Ya, terakhir tuh di Oh, Ajinomoto, Kemenkes, BKK gitu-gitu 3 sampai 5 jutaan lah saya. Paling tinggi itu kementerian emang, tapi angka segitu. Kalau misalnya tadi kan dirimu lihat sendiri ya, 55.000 follower, reputasinya lebih tinggi. Kalau dirimu ikut dunia HRD, dia figur gitu. Ya lebih dari 5 nah. juta lah sekali datang Oh, oke, oke. Ya, ya. kayak gitu. Hmm, oke. Oke, mantep. Iya. Terima kasih atas pendapatnya, Pak Mas. Farah nih. Nah, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi silakan bersuara teman-teman, nggak apa santai aja. Kita walaupun udah di luar waktunya, tapi kalau teman-teman semangat bertanya, bersuara, saya senang juga untuk merespon. No worries. Malam Ko Awi. Aku mau Halo, nanya, halo. kok ini kan dari tadi yang nge-share itu kan semuanya ada pengalaman kerja nih. Portofolionya sama CV-nya udah mantap. Em, Kalau aku sendiri, aku curhat dikit ya kok. Kan kalau kultur orang Asia, kalau orang tuanya punya usaha, biasanya pasti nyuruh anaknya bantu atau gimana gitu. Jadi kalau di kondisi saya, aku gak diperbolehin buat nyari di luar gitu. Harus fokus besarin usaha orang tua. Dan seiring waktu berjalan, ekonomi kan juga udah mulai rapuh. eh, People spending power juga udah turun. Jadi omset suka banget declining dari tahun ke tahun. Ya, ujung-ujungnya harus nyari kerja lagi. Tapi karena udah terlanjur lama nyangkut di usaha orang tua, nggak ada loh yang bisa dipajang di resume atau CV gitu. Jadi eh, pertanyaan saya, karena aku masih ini sih, kalau masih mau nyari pendapatan stabil, untuk sementara memang diberi kesempatan untuk belajar digital marketing, jual custom GPT. Tapi ya gitu, mau nambah pendapatan juga dari beneran kerja. Kalau Kak Awi di posisi aku, selain upskilling, Kak Awi bakal ngapain? Oke, thank you. Ya, Case, makasih Kak. terima kasih ini juga. Case kamu tuh, maksudnya saya dari UPH ya, satu saya UPH, jadi banyak yang habis kuliah jaga toko. Bener Kak. Ya, UPH, BINUS, Prasmul, itu jaga toko semua habis lulus. Wah itu Em, memang udah adatnya Kak. Iya emang udah juga kan. Babe saya tuh yang keluarga Tionghoa tuh minta jaga toko juga, tapi ya gua rada rebel gitu karena ada adik perempuan dia aja yang minta. Jadi Oh, apa namanya, ini tuh sebenarnya untuk pertama ya, untuk resume sama CV dirimu tuh bisa bikin refleksi diri yang sangat panjang. Nah jadi misalnya udah ngerjain toko 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 keluarga gitu, toko keluarga misalnya 2 sampai 3 tahun, kamu jelasin kamu udah ngapain aja, spesifik, misalnya udah jualan, udah ngasilin 100 juta, terus udah gaji mm, gaji orang berapa, kayak keluarin gaji berapa, keluarin duit berapa, projectnya udah berapa, misalnya dirimu itu eh, mungkin rada rasis ya, tapi kan biasa kaum kita kan toko bangunan ya, berapa banyak project ya, apa supplier yang lu urus, vendor vendor yang lu atur gitu kan. mm, Keluarga gue juga toko bangunan, apa berapa banyak yang diatur ya gitu gitulah. Jadi em, apa namanya, itu bisa dibahas berapa banyak supplier, vendor, em, receipts ya, logistics yang diatur, misalnya dari titik supplier ke toko toko di rumah, habis itu sampai ke tangan pembeli gitu ke ya, itu user. supply Mm, chain-nya mm, berapa banyak gitu.
Nah, atau menjelaskannya itu jelasin aja semuanya seberantakan nggak apa-apa, yang penting semua datanya ada, masukin aja. Nah, nanti ChatGPT yang bakal keluarin dengan rapi tuh. Nanti rapinya sangat rapi. Misalnya dari supplier sampai ke pembeli itu kan pasti istilahnya bukan itu lagi, tapi kalau di supply chain namanya 3PL, 4PL gitu ya. Last mile delivery. Nah, itu kan bahasa-bahasa si jargonnya korporat. Nah, itu bisa ditaruh. Terus berapa banyak pemangku kepentingan atau stakeholder yang lu urus. Kan bilang ngelola bapak gitu, atau ngelola mama. Nggak, jangan gitu, tapi bilangnya ngelola ekspektasi business owner atau owner gitu ya. Atau misalnya manajer yang lain, entah manajernya itu sepupu, saudara, nggak apa-apa. Yang penting jelasin aja. Tapi nanti bahasanya dibikin sama ChatGPT itu beneran korporat. Pasti banyak kok. Gue tuh gak percaya orang yang udah 18 tahun hidup di bumi itu nggak ada kegiatan sama sekali. Nggak mungkin, pasti ada kegiatan. Mau itu gereja, Iya. masjid, ya kan, RT RW, pasti ada kegiatan. Cuma yang memang jadi dosa terbesarnya adalah nggak mampu menceritakan itu dengan baik. Nah, buang aja semua ke ChatGPT biar dia yang ceritain gitu. Dia yang bikin narasinya. Nggak gitu. Ya itu satu. Tuangin semuanya. Itu mungkin butuh waktu setengah hari lah ya. Catat semua, refleksi diri, buka lagi laporan keuangannya. Atau lihat lagi udah ngapain aja, dokumentasi misalnya pembangunan, supplier gitu, ada foto-fotonya kan, upload aja biar dia analisis. Oke? Nah itu satu. Dua, pada saat kita ngomong pekerjaan, cari pekerjaan yang em, dekat dengan kita sendiri. Misalnya udah ngelakuin digital marketing, udah ngelakuin tadi mungkin sales di bisnis keluarga. Nah, ambil peran-peran yang dekat dulu. Kenapa saya ambil yang bilangnya yang dekat dulu? Karena kan dirimu butuh uang cepat kan. Jadilah ambil peran yang dekat dekat dulu. Jangan ambil yang jauh. Jangan ngambil tiba-tiba menjadi software engineer atau product manager. Enggak. Yang dekat dulu. Sales gitu ya. AE, AD, dan seterusnya. Very close with your role. Jadi biar cepat transferable skill-nya. Skill yang udah ada sekarang itu cepat kepake gitu di kantor yang baru. Soalnya, Terakhir, iya, oke. nggak apa-apa kalau lanjut dong. Oh, yang terakhir sih yang jualan custom GPT ya. Mulai bikin branding di LinkedIn atau di TikTok atau di Instagram, pick one, bikin terus. Nah, nanti ya tinggal jualan aja custom GPT-nya lebih enak. Oke. Tadi mau ngomong apa, Mas? Silakan kok. Ini soalnya kan kayak kalau portofolionya teman-teman kayak tadi kayak ada pengalaman, misalnya kayak project manager ada ngurus-ngurus gini, jadi nggak kepikiran loh kayak yang Kak Awi ngomong tadi, kayak refleksi diri, cari apa, kayak ngejelasin supply chain dan lain sebagainya, kayak nggak bisa dilihat di mata atau direkod gitu loh istilahnya. Nah, itu tergantung kamu nulisnya di resume sih ntar. Mm-mm. Tapi ya Iya, tulis tadi pakai Kak Awi ChatGPT buka aja. pikiran juga. Mm-mm. Iya, makasih Kak Awi. Aman, aman, aman. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Halo, Oke, Kak Nurul, silakan. suara saya bisa terdengar? Masuk dengan baik. Oh iya. Saya ini ingin bertanya, tapi mungkin ada curhat sedikit ya, Mas. Aman, Eh, aman, aman. jadi saya itu masuk kuliah di tahun 2016, tapi lulusnya itu tahun 2023, ya di ujung-ujung tahun mau berakhir karena satu dua hal lah, ya seperti COVID dan lain-lain. Lalu setelah lulus kuliah itu, saya itu memutuskan untuk berjualan produk hasil dari hobi yang saya temukan di apa ya, di tengah-tengah pandemi itu. Lalu apa ya, karena mungkin saya perempuan juga, jadi orang tua saya itu memberikan kebebasan buat nggak nyari kerja di luar gitu. Jadi orang tua saya itu masih merasa bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Lalu saya itu juga eh, merasa minder karena nggak punya skill yang sesuai dengan jurusan saya. Tapi setelah 2 tahun berjalan, keadaan ekonomi keluarga kami itu mulai merosot. Jadi saya itu apa ya, mulai muncul pandangan yang mau nggak mau itu harus sadar diri, harus cari kerja di luar buat membantu orang tua saya. Lalu saya
mencari posisi di apa ya, di perusahaan itu saya nyarinya admin. Nah, yang mau saya tanyakan ini dengan modal pengalaman 2 tahun berbisnis kecil-kecilan ini, apakah masih ada peluang untuk diterima di perusahaan? Dari kemarin itu saya masih optimis sih, cuman kadang-kadang pas ngirim CV, ngirim lamaran itu kayak ada pikiran CV saya ini sebenarnya berbobot nggak sih? Gitu aja. Oke. Tadi pertanyaan tuh pertama CV berbobot enggak ya. Terus Iya. kedua adalah ada peluang enggak. Nah, pertama teman-teman, CV itu ya, harus sadar ya, CV dan resume itu bukan untuk dapat kerja, ya. Bukan. CV atau resume itu untuk mendapatkan undangan interview. Jadi kalau misalnya CV kamu dikirim sekali dan dapat 5 kali interview, berarti kamu punya CV yang wah top markotop gitu, 50%. Orang baca resume kamu manggil kamu untuk ngobrol. Ya, CV itu manggil itu cara untuk dipanggil buat ngobrol. Titik. Cara untuk dapetin kerja, benar meyakinkan perusahaan untuk memberi kamu kerja itu adalah dari user case study, ya, studi kasus, atau saat kamu menjelaskan semuanya di sesi interview. Itu buy-in yang paling terakhir. Tapi kalau untuk foot in the door atau kaki pertama itu adalah CV gitu. Itu untuk panggil interview. Nah, sekarang bisa refleksi aja gitu. CV kamu dari 10 kali dilempar berapa panggilannya, berapa rasio dipanggilnya. Itu refleksi sendiri lah. Ya. Kalau misalnya enggak, berarti dirimu tinggal upgrade aja CV-nya atau resumenya ya upgrade aja pakai kaidah HTS. Caranya gimana? Ya tadi pakai ChatGPT tadi ya, minta dia tulis ulang dengan standar Harvard, selesai. Jika kamu ubah-ubah aja sesuai apa enggak, bagus apa enggak gitu. Ngambil keputusan sendiri gitu ya. Oke, tuh. Nah, terus yang kedua adalah setelah bikin bisnis itu ada peluang nggak untuk dapat kerja? Ada gitu. Justru malah lebih bagus dong, karena kamu udah ban bikin usaha. Itu yang paling penting untuk disadarin ya. Kalau kamu udah bikin bisnis, berarti kamu udah ngelakuin yang namanya perhitungan keuangan sendiri, kamu hitungin HRD sendiri, kamu ngurusin supply chain sendiri gitu ya. Nah, kan namanya supply chain sendiri, kamu ngerjain semuanya sendiri gitu. Nah, kenapa pada saat kamu udah ngelakuin bisnis dan ngelakuin semuanya sendiri, tiba-tiba kamu lamar, maaf, cuma jadi admin. Padahal yang kamu lakukan selama 2 tahun itu sangat kompleks, bikin bisnis. Ngejaga P&L. Kalau bisnisnya bagus, kamu makan, kalau bisa rugi, kamu nggak makan. Iya kan? Jadi, kalau mau digali lebih dalam, ya sebenarnya dari minder. Tapi ya, ini bukan sesi konseling. Jadi, jangan mikirnya seperti itu. Mikirnya, gue udah ngelakuin yang berat nih, bos. Jadi, jangan ambil seperti ini. Gitu. Ambillah kerjaan-kerjaan yang lebih cocok dan dekat. Di bisnis kamu jualannya apa? Misalnya kamu fokusnya di makanan gitu ya. Mungkin bisa kerja di Horeca, restoran cafe, atau misalnya spesifik kamu tuh ngurusin laporan keuangan gitu. Mungkin kamu bisa ngambil kerja sebagai akuntan atau tax di sebuah perusahaan gitu. Atau bahkan mau ngambil yang lain, contohnya HR payroll. Ya, itu wajar gitu dan sesuai dengan apa yang udah kamu lakukan di bisnis. Saya nggak tahu dirimu ada di mana gitu. Tapi kalau di Jakarta itu banyak sekali orang bikin bisnis bangkrut terus kerja jadi pegawai. Teman-teman saya juga gitu, bikin bisnis bangkrut balik jadi pegawai. Ada juga teman-teman saya yang umurnya 30, 31, 32, udah gajinya 30-an juta, terus resign untuk bikin bisnis sendiri. Kalau dia gagal, dia balik lagi jadi karyawan. Itu hal yang biasa, mencoba, gak terus lamar lagi gitu. Yang nggak biasa adalah mencoba gagal terus putus asa, itu udah nggak wajar. Saya nggak tahu cara ngadepinnya gimana. Ya, jadi apa yang kamu jalankan di bisnis kamu, bikin paragraf panjang, sepanjang-panjangnya gitu, ke ChatGPT, minta dia analisis. Minta dia bikinin resumenya, minta dia bikin CV-nya, bikin profil LinkedIn-nya, profil itunya, ininya, minta dia bikin cover letter-nya,
Semuanya lah pokoknya. Tapi kamu harus kasih data yang lengkap ke ChatGPT, jelasin bibit, bebet, bobot bisnis kamu. Oke, pertama bikin PT kayak gimana, kompetitor bikin CV itu gimana, terus gagalnya gimana, sama supplier pernah rugi nggak, terus pada saat kena komplain gimana cara ngurusnya, kayak gitu-gitu loh. Buang semuanya ke ChatGPT biar dia yang analisis. Dijawab nggak Mbak Nurul? Iya, cuman ini Mas, saya ini apa ya, bisnisnya itu benar-benar kecil-kecilan dari hobi. Saya itu hobinya ngerajut. Jadi ya jualan produk-produk rajutan. Jadi saya belum ada gambaran kalau mau istilahnya curhat ke ChatGPT itu bagaimana. Ya, dirimu jelasin dong. Rajut, dapat bahan dari mana? Gimana? Kalau ngerajut dapat bahannya dari mana? Oh ya, dari beli di online shop untuk beli benang-benangnya sama hakpennya itu di online Oke, shop. Iya. terus pada saat kamu memilih bahannya, kamu mikir apa nggak kualitas bahannya? Jelas mikir. Saya riset dulu dari sosmed para perajut yang sudah ada itu sudah handal itu. Nah, berarti pas saat kamu mikir proses sebelum beli barang bahannya, kamu udah ngelakuin yang namanya disebut market research. Hmm, Bener kan? iya, Nah, terus pada saat kamu mengambil keputusan membeli, kamu membaca feedback pembeli, kan? Pembeli dari pedagangnya. Misalnya bahan ini direview sama 10 orang. Kamu baca feedback kan? iya, baca Nah, reviewnya. betul, untuk mengambil keputusan beli kan? Iya. Berarti itu namanya user analysis. Hmm, Ya, jangan dibedain. Dulu saya jadi product manager. Kerjaan saya itu salah satunya adalah ngebaca review di Play Store. Play Store tuh saya sering waktu itu aplikasi saya banyak dibacotin gitu. Jadi saya baca Play Store-nya, terus saya analisis gitu. Terus saya baca heat map-nya, orang berhenti di mana, seperti apa. Itu kan gak ada beda dengan apa yang kamu lakukan. Cuma kenapa kamu merasa di bawah ya karena ya gitu loh, merasa itu hal yang berbeda. Padahal enggak. Pada saat jadi nih mikir kualitas. Habis itu kamu mikir kan mau jual apa? Enggak? iya, Mau jual apa? Nah pada saat mau jual apa, kamu bikin beberapa produk nggak? iya. Biasanya itu sebelum saya jual itu saya kayak latihan dulu gitu, bikinnya. Kalau apa ya, ada tahap-tahapnya yang sekiranya kurang itu saya bongkar lagi gitu. Oke. Terus pada saat udah jadi dua produk, yang laku itu A, yang nggak laku itu B dan C, B dan C kamu berhenti nggak produksi produk? Enggak, saya riset lagi. Riset lagi kan? Berarti kamu Iya, ngelakuin yang namanya, kalau di perusahaan sebutnya R&D, Research and Development. iya, iya. Terus yang laku, berarti itu udah masuk namanya PMF, Product Market Fit. Jadi produk kamu cocok dengan market. Hmm, So, apa yang kamu lakukan sebenarnya sama aja dengan para pegawai yang ngurusin produk gitu. Mereka bikin produk, aplikasi, ada kebutuhan, mereka bikin, mereka jual. Nggak ada bedanya strata antara rajutan dengan aplikasi di HP itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya juga dengan produk yang dijual di tempat lain, nggak ada karena prosesnya sama. Mempelajari bahan, ya, mempelajari proses, mengambil keputusan, baca analis review, user feedback gitu ya, orang ngebacot, kita baca, kita perbaiki produknya, it's the exact same process. Nah, yang ngebedain cuma satu berarti Mbak Nurul, kepedean kamu. Nah, kalau itu saya jujur saya nggak tahu cara ngadepinnya. Nah, itu menurut saya lebih baik ngobrol sama ChatGPT semuanya, luapkan semuanya, nanti dia yang coba bantu analisis. oh iya, iya. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman sebelum kita masuk ke sesi foto. Terima kasih ya, Mas. Oke.
Kalau ada pertanyaan silakan bersuara teman-teman. Jangan cuma di komen. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Halo Mas. Oke. Halo. Oke, yuk. Iya, saya Devri Mas. Mau tanya, untuk seseorang yang punya gap year yang ya dibilang jauh sih nggak juga ya, sekitar 1,5 tahun sejak terakhir bekerja, itu di mata HR itu gimana ya, apakah ada penilaian tertentu ketika mereka apply lagi, dan apakah itu apakah kandidat yang dengan kondisi seperti itu tetap punya nilai lebih gitu ya di mata HR dengan melihat resumenya, atau gap year itu menjadi penghalang terbesarnya gitu, karena ya mungkin HR punya pertimbangan sendiri untuk seseorang yang punya gap year seperti ya sekarang lebih sekitar 1,5 tahun. Menurut Mas Awi, dari point of view HR itu gimana Mas? Oke, thank you pertanyaan. Jadi pertama teman-teman, ini gap year 1,5 tahun kan. Misalnya dia kerja di sini, terus di sini dia gap kosong gitu ya. Dia kerja lagi. Atau dia mencari kerja lagi. Mas, gap year itu bukan hal yang aneh. Wong ada 10 pengangguran kok di negara ini. Iya kan? You're not doing something unique gitu. Gak ada unik-uniknya gitu. Gap year ya wajar gitu. Teman gue dulu VP di salah satu startup, gajinya ratusan gitu. Udah 2 tahun nganggur bos, nggak ada dapat kerja gitu. Jadi dia dapat kerja sebagai fraction aja. Jadi dia jadi kepala departemen di beberapa perusahaan sekaligus. Nggak ada masalah, karena banyak yang gap year bukan karena mau, tapi karena gitu nggak dapat kerja lah, nganggur lah, apalah. Oleh karena itu di mata HRD juga itu bukan hal yang wah gitu loh, kayak wah you're very different. Enggak, sama aja kok, orang banyak yang nganggur. Bahkan bisa aja HRD yang lagi interview kamu dulunya pengangguran juga 2 tahun, baru dapat kerja sebagai recruiter untuk nge-review kamu. Bisa juga gitu kan. Jadi ya itu udah overthinking. Itu overthinking dirimu sendiri, nggak ada hubungannya sama realita kerja sekarang. Realita kerja sekarang itu semua pengangguran dan berjuang. Nah, apakah ada penilaian tertentu dari HRD? Ada, tapi bukan di gap year-nya. Cuma di bagaimana kamu gunain gap year kamu. Misalnya setelah gap year 1 tahun, kamu ada sertifikasi apa enggak? Kegiatan apa enggak kayak gitu? Ngelakuin apa aja? Misalnya kamu gap year, terus kamu gap year itu akhirnya belajar. Misalnya dari Udemy lah, Coursera lah, atau misalnya kamu ngulik apalah, bikin project sendiri apalah kayak gitu. Teman saya itu gap year, dia dulu kerja di Amazon. Dia kontrak worker Amazon gitu ya, gajinya wah gila lah. Terus kena pecat. Dia bikin komunitas marketing di Jakarta. Dan banyak banget kegiatannya. Dan sekarang karena dia suka menceritakan kegiatan dia di komunitas itu, akhirnya dia dapat beberapa tawaran. Walaupun gajinya belum sesuai dengan dari Amazon, tapi udah mulai ada tawaran. Nah, itu yang membedakan orang-orang yang bakal perform atau enggak setelah gap year atau setelah nganggur. Kalau kamu gap year atau nganggur atau nggak ngapain, tanpa ngapa-ngapain, nah itu jadi penilaian serius dari HRD. Karena kamu dikasih waktu, kamu ada waktu bertahun-tahun, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. What are you do? Do something. Tapi kalau misalnya kamu nganggur, terus ngapa-ngapain gitu ya. Ya, sertifikat lah, bikin komunitas lah, volunteer lah, di NK atau di mana. Something very, very good. Ya, magnificent, superb gitu kan. Ya, itu nilai tambah gitu untuk HRD. Untuk HRD lihat. Tahu nggak, Mas? Iya, iya. Oke, Mas. sip. Thank you, Mas. Thank you. Oke, teman-teman, kita udah di sesi terakhir. Silakan hidupin kameranya. Ya, gue mau screenshot buat laporan. Boleh hidupin kameranya, teman-teman semua? Nah, ini juga post hari ini teman-teman bisa upload ke LinkedIn untuk jadi ya.
Karena nggak ada yang bawa kamera lagi, saya langsung screenshot. 1, 2, 3. Oke. Wah, dia buka kamera, Saya foto lagi. 1, 2, 3. Oke, Mas. Terima kasih semuanya yang sudah mampir hari ini. Nanti rekamannya bakal ada di YouTube ya. Saya bakal juga shout out di grup. Oke, sampai jumpa di Wednesday berikutnya, di hari Rabu berikutnya. Bye-bye.